Kalau sudah sampai mereka akan turun menjemput yang lain. Dan kita juga nanti harus turun membawa yang lain. Siapa yang menyampaikannya? Allah, bukan mereka. Siapa yang menjemputnya? Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ku Allah disangapan geus nafsu mutmainnah. Bukan kita sendiri ngaku. Aing geus nepi ka Allah. Kumaha kitu? Tadi orang ini. Ayeuna kaderekna rek yang maneh. Alona di mana? Di Lebak. Allah terbalik. Jadi apakah seorang wasil itu akan mengaku wasil? Tidak. Apakah seorang arif itu akan mengaku arif? Tidak. Mungkin seorang wasil akan mengaku bahwa dirinya adalah salik, tetapi suluknya dia sedang membimbing orang lain untuk sampai. Apa tugasnya mustadal bih? Apa tugasnya orang yang sudah wasilun? Apa tugasnya orang yang sudah arifin, menjadi orang yang ahli ma'rifat? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna alaih wa man qadara alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Liyunfik harus menafkahkan. Dzu sa'atin orang yang sudah memiliki keleluasaan, min sa'atihi dari keleluasaan dirinya. Siapakah orang yang harus menginfakkan waktunya untuk orang lain? Mereka adalah al-wasiluna ilaihi, orang-orang yang sudah sampai kepada. Jadi mereka harus memberikan pengetahuannya, memberikan bimbingannya, menghabiskan seluruh jiwa, raga, harta bendanya untuk membimbing orang lain kepada Allah. Lihat Guru Agung Pangarsa Abah. Kamar beliau itu hanya mungkin 4x5 saja, atau 5x5 juga, 4x4. Tetapi pondoknya yang begitu besar itu dipakai untuk melayani semua orang. Ya, bukan menyamakan, bukan, jauh antara Pangarsa Uwa dengan Pangarsa Abah. Tetapi kita lihat yang dekat saja, Pangarsa Uwa. Rumahnya yang begitu besar, mewah, tetapi tempat dia sendiri adalah dibikin saung. Nyebut lagi buyet itu mah baitun, imah buyaitun, ditasgir saung. Karena apa? Karena seluruh waktu, jiwa, raga kita harus dihabiskan untuk membimbing orang lain, untuk melayani orang lain. Niat khidmah dan melayani. Waman qudira alaihi rizku, orang yang kebagian rizkinya dari siapa? Dari wasilun. As-sairuna ilaihi adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Dan kita sebagai orang yang sedang melakukan perjalanan, ikutilah bimbingan dari mereka. Ulah kieu abong kene urang ge geus nyaho, akeme ku urang we. Apal da urang jalan ka Tasik mah keme beus mah bawa ku urang we, da aya supirna geus tenang. Jadilah penumpang yang baik, tong sok ngilu ngatur naon? Supir gitu. Orang yang membimbing ruh orang lain adalah orang yang sudah sampai ke tingkat ma'rifat. Orang yang belum sampai jangan memposisikan diri membimbing orang. Mana kalimat intinya? Liyunfik, membimbing. Al-wasirun, orang-orang yang sudah ahli ma'rifat. As-sairun, orang-orang yang masih dalam perjalanan, itu salik. Sering terjadi amalan salik tidak dibarengi dengan ikhlas. Ikhlas, bersih hati dari seluruh gangguan penyakit hati. Ruh menembus alam lahut tidak terlambat oleh gangguan mulki malakut jan jabarut. Maka persoalan yang terjadi adalah satu, bagaimana caranya kita bisa sampai kepada Allah. Maka olahlah jasad, kolbu, fuad, sirri. Latihlah ruh jismani, ruh nurani, ruh sultani, ruhul kudsi.
Dengan bimbingan apa? Harus memakai thoriqoh yang mu'tabarah. Walaupun sekarang Google Maps sudah ada, mobil sudah ada, jalan apa pegat? Iya, Google Maps sudah ada. Mana Tasik Malaya Suryalaya aya tenaga aya. Mobilnya siap kunaon can ini jamatan pegat. Jadi mau perjalanan, maka harus ada thoriqohnya. Thoriqohnya cari yang mu'tabarah, yang jelas. Thoriqohnya cari pembimbingnya yang minimal sudah menjadi wasilun. Jangan yang masih raba-raba, nantinya try and error. Coba salah, lain ngerinya lain. Kerturing ka mana? Oh, kerturing ka Banten. Dari 400 motor yang kumpul tinggal 6 motor. Astagfirullah. Ya kamarana atuh jelema. Akhirnya geus ieu mah geus moal bisa diteleponan karena motor kabeh oge. Akhirnya gek diuk tawasul Gusti geus cenah ka dieu ka alun-alun Pandeglang kabeh. Aya nu bijil tigang, aya nu bijil ti belah pasir. Allahu Akbar, ieu marahna. Datang teh bari presentasi eta teu ceureuh goblok jalan dinya jiku aing dituturkeun, aya nya aing nyaho. Geus kabeh geus di dieu ieu. Nu penting kudu nuturkeun orang-orang anu wasiluna ilaihi sampai kepada. Setelah kita tahu triknya, cari orang yang membimbingnya. Nanti orang yang membimbing akan meluangkan waktunya. Bukan hanya saat dia masih hidup. Karena yang dibimbing itu bukan jasad. Ini bukan olahraga jismani. Ini bukan latihan pencaksilat. Kalau guru mudah meninggal harus mencari guru yang lain. Ini pelatihan ruh. Dan yang membimbingnya juga ruh, bukan jasad. Maka ruh Guru Agung Pangarsa Abah, ruh Pangarsa Uwa akan terus membimbing kita karena mereka sudah menginfakkan seluruh jiwa dan raganya untuk membimbing kita. Sebaliknya kita harus menjadi murid yang baik, kita harus menjadi penumpang yang baik, kita harus menjadi pengikut yang baik. Tuturkeun naon hesena. Hese dituturkeun milu gitu. Balikan deui. Tuturkeun naon hesena. Mun hese teuing nuturkeun milu. Da milu mah teu riweuh atuh. Milu mah teu kilu capek. Ngaranna ge naon? Lamun nuturkeun ningali jauh teuing ripuh. Pan ka mana ieu teh heula eueuh. Gas Mang, burukeun gas. Tinggalun montak nu tukang tip aparen kota gitu. Sapatu burak teh inget tuh. Dengan datang suatu aing ka mana hijinya eueuh. Gitu. Itu kan ayat Al-Qur'an. Liyunfiq du sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Liyunfiq di situ itu bukan menafkahkan rizkinya, tapi seluruh apa yang dia miliki harus dinafkahkan kepada semuanya untuk membimbing semua orang, untuk membimbing semua. Makanya masih ingat terngiang dalam telinga saya tahun 2004 di kamar yang sekarang saya pakai, Pangarsa Abah di situ berbicara kepada almarhum pun Bapak. Beliau mengatakan hampuranya murid Abah mah bararodo. Kone atupan urang nu pinterna teh keur maranehna. Heg marariskin. Kone atuh da beunghar urang teh keur maranehna. Da urang oge lini urang lin. Seperti itu. Nu teu ngarti cicing. Baik, maka disitulah yang harus kita sampaikan, wa'tasimu bihablillah. Tong umut kalinuan, tong gedag keanginan, pegang yang baik tentang apa yang sudah beliau gariskan agar kita bisa ikut sampai kepada
Kalau sudah sampai mereka akan turun menjemput yang lain. Dan kita juga nanti harus turun membawa yang lain. Siapa yang menyampaikannya? Allah, bukan mereka. Siapa yang menjemputnya? Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ku Allah disangapan geus nafsu mutmainnah. Bukan kita sendiri ngaku. Aing geus nepi ka Allah. Kumaha kitu? Tadi orang ini. Ayeuna kana rek yang mana? Alona di mana? Di Lebak. Allah teu balik. Jadi apakah seorang wasil itu akan mengaku wasil? Tidak. Apakah seorang arif itu akan mengaku arif? Tidak. Mungkin seorang wasil akan mengaku bahwa dirinya adalah salik, tetapi suluknya dia sedang membimbing orang lain untuk sampai. Ihtadar rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah fal awwaluna lil anwari wa haula'il anwari lahum li'annahum lillahi la syai'a dunahu kulillah summa zarhum fi haudihim yal'am. Ihtadar rahiluna itada memberi petunjuk, ar-rahiluna mendapatkan petunjuk, ar-rahiluna orang-orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah, ilaihi kepada dirinya bi anwari tawajjuh, dengan nur tawajjuh. Apa yang bisa menjadi petunjuk bagi seorang salik adalah anwarit tawajjuh. Anwarit tawajjuh itu cahaya konsentrasi. Anwar itu cahaya, at-tawajjuh teh nunukeun mastaka ka belah kiri, bukan. Tawajjuh itu konsentrasi kalau dalam bahasa modern sekarang. Cek orang mah setia, kesetiaan. Naon kesetiaan teh bahasa teh? Loyalitas. Apa yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sedang belajar menghadapkan diri kepada Allah? Loyalitas. Teu kudu pinter, teu kudu beunghar, teu kudu hebat, nu penting cakal ku paneh guru mah. Itu ulah menyen-menyen ya sakieu pinah deui atuh teu jadi melakukan perjalanan. Wal wasiluna lahumul anwar. Dan orang-orang yang sudah sampai itu, mereka memiliki cahaya al-muwajjahah yang bisa dipakai konsentrasi. Fal awwaluna, orang-orang yang pertama, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah. Lil anwari, mereka melakukan segala sesuatu agar menghasilkan cahaya. Zikir kernaon ngarah menang petunjuk cahaya. Kunaon hudang peuting, kunaon puasa, kunaon salat loba-loba kitu, ngarah menang naon? Cahaya. Wa haula'il anwaru lahum. Kalau orang-orang yang sudah sampai, mereka sudah punya cahaya. Li'annahum lillah, karena mereka sudah tidak memiliki apa-apa. Seluruh yang ada dalam diri mereka liyumfik sudah dihibahkan, dinafkahkan kepada siapa? La li syai'in dunahu, bukan kepada selain Allah. Qulillah, katakanlah Allah. Ajarkanlah lafaz Allah. Tsumma dzarhum, kemudian biarkanlah mereka fi haudihim, di dalam telaganya, yal'abuna, bermain-main. Masih terbagi dua kelompok. Ada orang yang sudah sampai, istilah di sini wasilun. Ada orang yang masih perjalanan. Istilah di sini rahilun. Jadi salik, sair, rahil itu sama-sama saja. Kita, posisi kita apa ini? Rahil atau salik. Para salik ini orang yang masih mencari, orang yang masih taram-taram, orang anu masih kene ngenta tanda-tanda supaya berangkat ke Allah.
Yang harus kita pegang adalah kita cari anwarit tawajuh. Kita cari cahaya dari konsentrasi kita kepada guru. Carilah bimbingan guru mursyid. Carilah bimbingan guru. Karena itulah yang akan menjadi petunjuk kita. Para salib. Wal wasiluna lahumul anwarul muwajjah. Mereka orang-orang yang sudah sampai. Mereka seperti beliau Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau Syekh Ahmad Sahibil Wafa Tajul Arifin, beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah orang yang lahumul anwarul muwajjahah. Apapun yang dia lakukan menjadi petunjuk bagi orang lain. Wa mengatakan kul minhu. Istilah pangarsawa itu pada bapak itu. Kul minhu, apa yang dia katakan, kul minhu dikatakan oleh Allah. Kalau di dalam Al-Quran baginda Rasul mengatakan, wa ma antiku anil hawa in huwa illa wahyun. Tidak ada satupun yang dilakukan oleh Rasulullah dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Semuanya atas petunjuk dari Allah. Sehingga apapun yang Rasul lakukan adalah jadi petunjuk bagi semua orang. Kabobos nak jadi sunnah atau kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul bobos teh hitut. Jadi sunnah. Oh, jadi lamun hitut teh kudu kitu sunnah. Nah, mereka orang-orang yang sudah meleburkan dirinya kepada Allah. Maka mereka orang-orang yang sudah memiliki cahaya dari Allah. Pernahkah kita melihat bulan? Apakah bulan bercahaya? Tidak. Tapi bulan itu memancarkan cahaya. Kenapa bulan bisa memancarkan cahaya matahari? Karena lebih dekat bulan kepada matahari daripada kita yang di bumi kan. Lebih dekat bulan kepada matahari. Sehingga bulan bisa memancarkan cahaya matahari. Apabila seseorang sudah dekat dengan Allah, maka dia akan menjadi cermin dari cahaya Allah dan mampu membimbing kita orang-orang yang sedang mencari cahaya. Jadi mereka dijadiin film itu para pencari cahaya gitu. Nah, lain para pemburu manakib lain. Para pencari cahaya. Apa yang mereka ajarkan? Yang mereka ajarkan adalah kalimatut tauhid. Yang mereka ajarkan adalah satu kunci kalimat Allah ditanamkan di dalam kalbu kita. Qulillah berewe talkinkeun lapan Allah. Summa zarhum fi ahwidillah yal'abun. Terus ayo kita nikmati kebersamaan bersama Allah. Jadi saat tos ditalkinkeun teh urang kudu yal'abuna dina kalimah Allah dina haudna. Maksudnya begini, seperti gini. Bapak-bapak titah ngajagaan budak tah. Bapak-bapak disuruh jagain apanya? Bapak, jagain anak-anak ya, mama mau pengajian dulu. Oh iya mah, diasuh mah. Mau bere HP tajang. Bapak mah keur ngopi. Mau gak ganggu. Atau mun bukan apa mah bawa ka cai budakna cenah ngoprek cai. Keun cenah resep. Can gendel. Itu yang dimaksud dengan kulillah. Jadi talkinkan lafaz Allah, lalu biarkan dia menikmati kebersamaan bersama Allah dalam zikir khofinya. Maka apa yang sudah diberikan itu kita harus lakukan. Kita harus pakai. Kulillah, nggak sih ya? Udah diamalkan. Jadi perjalanan menuju Allah, rahil orang yang masih perjalanan, anwarul muwajjah adalah cahaya menghidupkan diri. Saling terjebak karena berhenti sebelum sampai. Persoalannya adalah saat kita sudah mendapatkan cahaya bimbingan dari guru mursyid, amalkanlah, lakukanlah perjalanan. Lakukanlah perjalanan. Jadi yang wajib bagi kita adalah at-tawajjuh. Konsentrasi. Setia. Saya kasih contoh.
Dulu Syekh Junaidil Baghdadi, lain Junaidil Baghdadi Karawang, Syekh Junaidil Baghdadi, gurunya Syekh Abdul Qadir. Jadi orang yang pertama bertarikat, memiliki manhaj tarikat itu Junaidil Baghdadi. Syekh Junaidil Baghdadi itu berangkat ke Tigris, satu daerah di daerah Irak. Harus menyeberangi sungai yang besar, namanya Sungai Tigris. Dia membawa dua muridnya, saya lupa namanya. Taruhlah kita pakai yang saya ingat namanya Abdul Razak dan Abdul Halim kalau tidak salah. Kalau salah ya cari namanya sendiri. Saya poho, saya paling abdi mah panggancang-gancangna poho kangaran. Beungeut mah tara poho. Gitu lamun ngaran sok hilang namina sahanya. Pira aku teh inget bukunya teh poho mah teh nanyakeun. Sok aya teh babaturan kos kitu duh ampun itu. Buku teh poho mah teh nanyakeun. Da lamun inget mah ngagorowan ngaranna. Atau kalau enggak kayak kakek-kakek itu, sayang minta kopi. Ih, sudah tua begini kok masih bilang sayang. Aku lupa namanya. Bener nyebut sayang teh lain kunyaan, poho ngaranna saha. Syekh Junaidil Baghdadi bersama dua murid. Dua muridnya itu berbeda karakternya. Satu pintar ku otak. Satu lagi cerdas ku hati. Saat mereka sedang acara di Tigris itu, lalu terjadilah hujan besar dan banjir bandang sehingga perahu mereka hilang. Selesai acara pagi-pagi tidak ada satupun perahu. Ya Syekh, bagaimana kita akan menyeberangi sungai ini? Kau carilah perahu. Ya, tidak ada Syekh. Ya sudah. Kalau memang tidak ada, kau peganglah kedua ujung sorbanku ini. Ada yang mengatakan kedua ujung jubahku ini. Lalu katakan dalam hatimu, Junaidi, 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 Junaidi. Begitu. Paham? Pak? Pejamkan matamu. Sebutkan namaku dalam hatimu, Junaidi, Junaidi, Junaidi. Lalu berjalanlah. Berjalan di atas air. Yang pinter ini mikir. Naon muku kata Junaidi? Meningkah Allah langsung. Kan Allah yang memberikan semuanya. Kenapa harus ke nama Junaidi? Dia siapa? Dia kan cuma manusia biasa. Cuman kebetulan jadi guru saya. Lap ketika lebek itu. Tenggelam dia. Nu hiji mah Junaidi, Junaidi, Junaidi. Brai teh beuta. Sudah. Hah? Sudah. Dilepaskan. Alah, nepi baturan Nabi mana? Dikunclung. Kenapa? Karena tidak at-tawajjuh alal mustadal alaih. Tidak konsentrasi, tidak fokus, tidak setia kepada yang diikuti. Ini kalau kita datang ke sini ngambil ilmu ini, pindah lagi ke guru sana, pembimbingnya banyak, ya tidak akan sampai-sampai. Karena yang diwajibkan itu bukan harus banyak pembimbing, tapi harus ada pembimbing. Dan pembimbing kita itu harus menyampaikan kita ke sana. Jangan karek ke maju geus pindah deui pembimbingna. Atau balik deui ka tukang. Cara jelema naik angkot. Karek maju up mang apang, tinggal di itu balik deui. Ganti deui angkot up deui mang, tinggal di itu balik deui. Jadi nepi moal. Jadi bukan ingin dikultuskan seorang guru itu, tapi kewajiban kita sebagai murid, sebagai para salik adalah at-tawajjuh. Makanya pengarsa Abah di dalam amanatnya maklumat terakhir sebelum beliau wafat, kalau tidak salah 2010, beliau wafat 2011, mengatakan wa'tasimu bihablillah, cakaknya anku mana at-tawajjuh. Lalu apa yang terjadi sekarang? Bacalah hikam dari bawah, mungkin sudah ketahuan juga yang terjadi hari ini. Yang gara-gara jadi padal talqin, hayang gara-gara jadi mursyid kunaon aing teh jadi mursyid jeung di dieu mah. Baik, ada gula, ada semut. Kalau kamu ingin dikerubutin semut harus jadi sehebat apapun kamu menamakan dirimu gula,
Kalau tidak ada rasa gulanya, ada semut tidak? Tidak. Karena itu contoh. Ada gula, ada semut. Kunaonnya aing teu boga murid keneh wae. Eta maneh geus jadi gula encan. Sanajan kali itu kali anak gula, ai teu amis. Dan nu ngabegakeun gula mah lain ngaranna naonna? Amisna. Eta geus aya amis cenah diri maneh. Kamu ingin menunjukkan orang di dalam gua. Bukan berarti ieu abdi caang ieu batur keneh leueun sia caang atawa reueuk. Dalam mun caang mah pasti nuturkeun. Dengan cahaya siapa? Dengan cahaya Allah. Maka dekatilah Allahnya. Dan ikhlaslah mendekati Allah. Karena amal kita tanpa ikhlas akan gelap nanti.